Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPDD SPF SD Bandung 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPDD SPF SD Bandung 1. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya saya pribadi menyelesaikan tugas aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana merupakan sebuah tugas di guru bergerak untuk penerapan pengalaman dan penyebaran pemahaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW dengan pengucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya yaitu sambutan atau prakata dari kepala sekolah terkait dengan budaya positif. Pada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkati Bapak PDD SD Bandung 1, yang saya hormati Kepala selaku CDP di SD Bandung 1 tahap 11. Dalam hal ini, dengan aksi nyata diseminasi ini merupakan budaya positif, pengalaman dan penyebaran pemahaman budaya positif di SD Bandung 1 dari apa yang telah didapatkan, dan merupakan aksi nyata diseminasi. Semoga nanti kedepannya kita sebagai guru SD Bandung 1 ini bisa juga memberi perubahan, bukan hanya dari Bapak Ibu sendiri, melainkan dari Bapak dan Ibu ini juga bisa memberikan budaya positif kepada anak-anak kita. Di mana dalam aksi nyata ini nanti kita bisa belajar seperti apa budaya positif itu, serta penerapan pengalaman dan penyebaran dan pemahaman budaya positif itu. Sebelum aksi nyata ini dilakukan oleh Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyimak, memahami dari apa yang akan disampaikan dari sama Bapak dari sini, sehingga nantinya menjadi pembelajaran bagi diri kita sendiri, terutama bagi saya sendiri nanti menjadi pengalaman yang sangat positif yang sangat baik bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sendiri. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Harapannya mudah-mudahan dengan diseminasi ini nantinya kita bisa paham apa sih arti dari budaya positif. Mohon izin teman-teman, saya sampaikan untuk menyingkat waktu bahwa sebelumnya mungkin perlu diperkenalkan dulu. Foto yang di atas itu adalah Bapak Misbahus Surur sebagai fasilitator di kelas saya di angkatan 11 ini, dan yang bawah itu adalah Ibu Arini Susana yang kemarin 2 kali ke sini waktu pendampingan individu. Sekarang
sebelum kita mulai, kita SPP dulu. SPP ini tidak usah berteriak-teriak, nyanyi ya. Cuman berhadapan-hadapan dengan teman sebabku. Jadi berpasang-pasangan. Kalau Pak Is sama Bu Nayati, Pak Halim sama Pak Doni, Pak Sum nanti sama Dedi Mas, Bu Sri sama Bu Ida, Bu Halim. Nah yang gak ada temennya ini Bu Halim Matus, tidak ada temennya. Berdiri berhadapan-hadapan, kita hanya senyum saja, senyum kepada teman duduknya. Monggo, silakan berdiri. Oh iya, masuk sama Bu Halimatus kedua, suami istri. Jadi tatap wajah temannya yang di depan, bukan tertawa tapi senyum, memberikan senyuman kepada teman sebelahnya. Tatap matanya, dilihat dari atas ke bawah, sambil tatap menatap. Nah itu Pak Sub sama Bu Halimatus suami istri. Jadi budayakan untuk bersenyum atau senyum kepada teman yang ada di depannya. Moga 1, 2, 3. Ya sudah, silakan turun dulu lagi. Baik Bapak Ibu, arti dari SBB ini bukan hanya senyum ya, ternyata apa yang ada di hadapan kita memberikan ternyata tertawa. Artinya kita dengan senyum itu mengurangi keriput-keriput tua yang ada di wajah kita. Begitu. Dilanjut, sebelum saya memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru ini, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya? Itu ada yang bisa menjawab? Apa sih arti dari budaya? Enggak, paling menurut saya budaya itu sesuatu yang kebiasaan yang sudah dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus sampai sekarang. Jadi budaya menurut Pak Halim adalah kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dilaksanakan sampai sekarang. Enggak yang lain mungkin? Tidak ada ya. Jadi di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mengetahui ada profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, sehingga setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai fasilitator, bahwa kita bertugas untuk menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar murid kita itu bertumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Terus selanjutnya ada beberapa materi. Di sini ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi,
segitiga distribusi. Jadi dari 6 ini nanti akan sampai saya paparkan maksud dan tujuannya dari 6 poin ini. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep ini. Yang pertama, sebelum disiplin positif ini berlanjut, teman-teman paham kan apa sih arti disiplin? Disiplin. Selama ini yang kita gaungkan disiplin itu adalah contoh tepat waktu, itu ya. Terus apa lagi? Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin apa lagi? Macam-macam. Cuman paradigma yang beredar pada sebelum ini yang Bapak Ibu pahami bahwa disiplin itu tergantung atau menitik beratkan kepada peraturan. Betul enggak? Jadi kalau tidak disiplin maka murid itu akan dihukum. Berarti itu adalah sebuah peraturan. Jadi pengertian kita, pemahaman kita bahwa disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh kita sendiri atau oleh murid-murid kita. Contoh, ada murid yang terlambat datang ke sekolah ditegur. Benar kok datang terlambat terus? Ayo kamu berdiri di sini. Akhirnya dihukum. Padahal disiplin itu adalah sebuah sifat atau sikap yang mana disiplin itu positif merupakan suatu cara penerapan yang mana mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya disiplin positif itu tidak berorientasi kepada penghukuman, akan tetapi disiplin positif itu mengajarkan kita kepada anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Contoh, datang ke sekolah jam 7 sudah harus ada di sekolah. Itu merupakan sebuah tanggung jawab mereka untuk menepati apa yang sudah disampaikan. Jadi di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi apabila mau terlambat, kita itu kepada murid kita mengontrol. Iya, jam 7 katanya Pak Guru sama Bu Guru itu sudah harus ada di sekolah. Jadi mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan. Terus buang sampah pada tempatnya itu merupakan sebuah disiplin yang positif. Menaati peraturan yang ada di sekolah atau menyepakati membersihkan ruang kelas sesuai dengan piket yang sudah ditentukan. Jadi disiplin diri di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi selama ini apabila kita melihat seseorang itu tidak disiplin, itu kita akan menghukum dengan tindakan dan menghukum dengan cara sikap atau dengan cara apa ya, cemoohan. Contoh, Pak Betul tak disiplin, sering datang terlambat. Contoh ya. Jadi disiplin diri itu bukan menghakimi atau ingin mendapat pujian. Contoh, Pak Betul sekarang sudah berubah, jam 6:30 sudah ada di sekolah. Mungkin Pak Menteri itu bersikap ingin dipuji oleh kepala sekolah. Bukan. Jadi bukan seperti itu ya. Artinya seperti itu. Jadi disiplin diri itu bukan akibat paksaan, bukan ingin dipuji oleh kepala sekolah ataupun ingin dihukum oleh
stakeholder yang ada di atas kita. Jadi harus ada kesadaran dari kita sendiri. Terus ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kita mau menegakkan disiplin positif harus ada motivasi dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketiga motivasi ini menurut saya bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada di diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah kenapa kok bukan peraturan? Itu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan keyakinan dengan peraturan itu sama apa enggak? Enggak, ya bisa jawab. Keyakinan dengan peraturan itu sama apa enggak? Tidak sama. Gimana Pak Ibu? Betul. Terus peraturan adalah suatu peraturan bisa tertulis yang harus kita laksanakan, biasanya ada konsekuensinya atau sanksi. Iya, terima kasih Pak Alim. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini dan kita laksanakan. Seperti kita yakin ke agama Islam. Agama Islam ada sholat, ada syahadat dan macam-macamnya. Terus kita yakin Allah itu ada. Ekspektasinya, implementasinya kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah keyakinan. Artinya, apabila di sekolah kita ini mempunyai keyakinan yang kita buat bersama, kita berkolaborasi, berdiskusi dengan murid, keyakinan sekolah apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita buat yang sekolah agar diimplementasikan di kelasnya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nanti ada contoh keyakinan kelas di belakang di slide terakhir. Yang di sini keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan yang disampaikan Pak Halim itu adalah diyakini, diingat, dipahami dan dilakukan atau dikerjakan. Contoh keyakinan sekolah atau kelas itu seperti ini. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Bikin kelas di sekolah lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Berperilaku sopan, santun dan saling menghargai satu sama lain. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Di sebelahnya sama ya. Angkat tangan sebelum berbicara, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati, budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini merupakan contoh Bapak Ibu sekalian nanti akan membuat sebuah keyakinan. Untuk keyakinan sekolah nanti mungkin akan diprakarsai oleh kepala sekolah yang berkolaborasi dengan kita. Setelah itu, cuman sebelum kita membuat keyakinan sekolah ini, teman-teman guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat keyakinan kelas dulu. Setelah itu kita padukan, kita satukan menjadi keyakinan sekolah. Karena keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang disepakati oleh semua murid kita. Baru kita jadikan keyakinan sekolah. Itu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia butuh apa saja? Coba sebutkan.
makan, lagi pakaian, terus minum, tempat tinggal, lagi pasangan yang tidak punya pasangan, lagi kendaraan. Itu merupakan sebuah kebutuhan fisik ya, kebutuhan batin, kebutuhan rohani, ibadah, dan lain-lainnya. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi murid dengan kita itu sama-sama mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia seorang murid dari murid kita itu? Nah, itu tugas kita untuk mengobservasi apa sih kebutuhan murid kita di sekolah itu apa? Kebutuhan akan belajar, kebutuhan ingin disayangi, kebutuhan untuk dipercaya. Karena kita mengajar SD yang usianya masih dikatakan masih anak-anak, mereka itu kebutuhan dasarnya ingin dimanja oleh kita. Karena mungkin kebutuhan dasar manusia murid itu tidak terpenuhi di rumah, akhirnya mereka itu membutuhkan atau ingin dianggap diperhatikan oleh gurunya. Nah, ini yang pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bertahan hidup dengan makan, minum, bernafas, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebenarnya di dalam sekolah ini adalah satu keluarga. Jadi kasih sayang kepada sesama. Rasa diterima, artinya rasa diterima itu kita saling menerima apa adanya. Seperti itu ya. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama saya contohkan. Di sini Bu Halimatus, guru kelas 2 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Polis. Beberapa anak telah mengeluhkan Polis yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Halimatus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Polis melakukan itu? Ini merupakan studi kasus. Studi kasus yang harus dipecahkan. Karena kita tidak boleh menutup mata dengan salah satu kasus yang ada di sekolah kita. Contohnya murid berkelahi. Berkelahi itu tidak boleh menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Seperti itu. Nanti ada segitiga distribusi cara menghadapi siswa. Jadi jangan membuku. Nanti ya di belakang. Nah, dari kasus ini itu Ibu Halimatus kalau polisi itu mengobservasi, mencari alasannya. Alasan polisi yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha oleh penuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu ya. Contoh kita lapar. Yang jelas kita makan. Karena makan itu adalah salah satu untuk bertahan hidup. Seperti itu ya. Terus yang kedua, alasan nulis yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada Bu Halimatus dan memberitahu pada orang tuanya,
Sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Holis adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang awalnya tidak dibekali makan siang, setelah ada seperti ini, akhirnya Holis itu diperhatikan dan disayang sama orang tuanya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Holis sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Itu ya. Jadi Holis itu melakukan memaksa minta makan karena mereka dalam diri manusia itu ada sifat kekuasaan. Bahasa Bandungannya tamak. Seperti itu. Cuman di sini adalah kekuasaan dasar manusia itu adalah ingin berkuasa. Terus alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Teman-teman, maka Holis sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Artinya kita punya kebutuhan dasar yaitu ingin bebas. Artinya tadi yang sebelumnya disampaikan bahwa peraturan dan keyakinan itu berbeda, sedangkan peraturan itu harus dilaksanakan. Ya, jadi peraturan itu harus dilaksanakan. Sedangkan kebutuhan manusia itu adalah kebebasan, ingin bebas. Cuman kebebasan itu didasari oleh dengan disiplin positif. Alasan kelima Holis, ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Holis sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi jahit gitu ya, apa ya namanya kalau bahasa Bandungan, gegu. Jadi karena merasa bosan, jenuh, akhirnya menggoda temannya untuk memperhatikan dia, dan dia seakan-akan tidak merasa bosan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dari kasus-kasus yang sudah disampaikan tadi, di sini ada posisi kontrol restitusi yang saya sampaikan. Penghukum, jangan menjadi seorang penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita. Di posisi mana kita sebenarnya sekarang jika melihat murid melakukan kesalahan? Jujur saja dulu, kita melihat murid kita melakukan kesalahan, yang jelas kita ada posisi yang pertama, yaitu guru sebagai penghukum. Akibatnya, jika guru menjadi seorang penghukum, kita bisa menggunakan fisik, hukuman fisik atau maupun yang verbal. Artinya orang-orang yang posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan kepada murid-murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas jika tidak mengikuti atau mematuhi. Kamu selalu saja salah, kamu selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kata-kata penghukum. Selalu pasti, selalu yang terakhir. Kamu pada saat mengerjakan tugas selalu selesai yang terakhir. Nah, itu adalah kata-kata yang seorang guru yang menghukum. Akibatnya mental murid itu akan merasa down, yang akhirnya akan berdampak negatif. Murid itu akan merasa dendam kepada kita. Seperti itu. Terus yang nomor 2 adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya seperti apa? Jadi pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan bimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan seperti ini: tidak memarahi atau tidak menghukum murid yang merasa bersalah. Cuma seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Maka dengan kata-kata ini, posisi murid itu akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri. Jadi down juga. Ternyata saya harus gini. Akhirnya untuk melakukan sesuatu yang mereka yakini itu akan takut salah. Nah, seperti itu. Jadi murid itu tidak merasa tidak dihargai, dan murid itu merasa mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya. Terutama apabila ada kata, nanti saya akan laporkan kamu kepada orang tuamu. Jadi pulang dari sekolah mereka sudah ancang-ancang membuat alasan untuk berbohong kepada orang tuanya. Sedangkan berbohong satu kali akan berbohong untuk selanjutnya atau berikutnya. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Nanti kita refleksi kembali ya. Maksudnya, mohon maaf bukan saya menggurui, artinya cuma di sini saya menyampaikan apa yang ada yang saya hasilkan di guru bergerak. Jadi kita refleksi ke belakang, dari 5 kontrol restitusi ini saya di mana dan saya harus bagaimana setelah mengetahui 5 kontrol posisi ini. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ibarat seorang teman. Saya dengan Pak Kais yang sebelumnya adalah teman kooperator sekolah, yang sekarang menjadi atasan saya. Nah, saya harus memposisikan diri. Kalau di sekolah, yaitu beliau adalah atasan saya. Kalau di luar ini, di luar konteks dinas, mungkin beliau adalah teman saya. Seperti itu. Jadi guru itu sebagai teman murid yang tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh seperti Bu Dinda dengan anak kelas 1, merasa anak-anak menjadi teman, karena kebutuhan dasar anak kelas 1 itu kan ingin disayang, gitu ya. Cuman ada posisi negatif juga ada posisi negatif. Untuk mempengaruhi seseorang dan mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Nah, itu juga berdampak negatif kepada murid. Seperti apa sih posisi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru di sekolah? Bukan sebagai penghukum. Terus tadi yang nomor 2, bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman juga ada dampak negatifnya. Begitu. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Artinya, murid yang datang ke sekolah itu adalah tanggung jawab kita. Betul ya? Sebagai pengganti orang tua mereka yang ada di rumah, kita mengawasi, terus kita mendidik mereka, terus melarang mereka untuk tidak bertindak yang fatal. Contohnya naik disuruh turun. Kita adalah orang tua murid di sekolah kita. Jadi sebagai pemantau, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi peraturan sekolah seperti menghormati guru. Apabila murid itu tidak menghormati guru, kita hanya memantau. Oh, itu murid itu tidak menghormati guru. Oh, itu murid kalau lewat depan guru
tidak bersikap sopan. Artinya di sini posisi pemantau, pertanyaan yang sering disampaikan, jika melihat murid tidak menghormati guru atau tidak bersikap sopan lewat di depan guru, pasti pertanyaannya seperti ini. Nah, kamu lewat di depan guru itu tidak bersikap sopan atau lari-lari. Peraturannya kalau di sekolah itu apa? Terus ada murid yang menggojlok umumnya. Biasanya kita menginterogasi ya, apa yang kamu lakukan? Terus kenapa kamu harus bertindak seperti itu? Nah, itu adalah seorang pemantau. Yang terakhir, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, guru sebagai seorang manajer. Nah, posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu biasanya berkata apa yang kita yakini. Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas atau kepada keyakinan sekolah. Sebelum berlanjut, hukuman penghargaan itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang murid yang melanggar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, lebih enak mana kita terapkan antara hukuman dengan penghargaan kepada murid? Kalau hukuman itu jelas berupa fisik ya. Kalau penghargaan, contoh penghargaan, saya kasih kata kunci. Yang penghargaan, apabila kelas 6 penerimaan rapor itu ada ranking 1, 2, dan 3 atau sampai 10 besar ya. Oleh karena itu kelas 6 itu yang ranking 3 besar dikasih hadiah, merupakan sebuah penghargaan. Cuman apabila si A, si B, si C yang 3 tahun depannya tidak mendapat ranking 1, 2, dan 3, tidak mendapat penghargaan. Apa sih dampak negatifnya? Maka dampak negatifnya itu adalah mereka akan sedih. Loh, saya tidak mendapat ranking 1, akhirnya saya tidak mendapat hadiah atau penghargaan dari guru. Seperti itu. Jadi mereka akan merasa sedih. Ya. Tahapan-tahapan yang selanjutnya, teman-teman, setelah apa yang saya sampaikan tadi, ada kebutuhan dasar manusia, terus keyakinan sekolah, terus 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang yang terakhir adalah tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang saya maksud tadi, di sini apabila melihat atau ada seorang murid yang melanggar atau bertindak yang tidak sepantasnya, maka yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Nanti selanjutnya. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakannya.
bukan membenarkan dan bukan menyalahkan. Artinya di sini tidak ada benar dan salah pada saat murid itu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Terus menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Nah, yang saya praktekkan kemarin kepada JJ itu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh yang kemarin yang saya praktekkan itu JJ marah-marah kepada Gilang, yang mana Gilang itu menyentuh atau menyontek pekerjaan dari si JJ. Akhirnya JJ marah-marah kepada Gilang. Akhirnya saya panggil, kenapa JJ kok marah-marah ke Gilang? Karena si Gilang menyontek pekerjaan saya, Pak Guru. Karena setiap hari itu selalu menyontek. Akhirnya saya kesal. Terus apa perbuatan JJ yang dilakukan kepada Gilang? Saya marah-marah sampai menabrak meja. Jadi kita menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan emosi yang dilakukan oleh JJ. Memang setiap manusia itu berbuat salah. Semua manusia itu berbuat salah. Jika Pak Badril di posisi JJ, maka Pak Badril juga akan berbuat seperti itu. Jadi jangan langsung disalahkan. Iya, kamu seharusnya tidak boleh. Itu namanya seorang pembuat merasa bersalah. Jadi menstabilkan identitas di sini dengan bahasa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita menstabilkan. Jadi jika seperti itu, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Biarkan mereka itu mengekspresikan kemarahannya. Ada yang berkelahi, contoh kemarin ayat kelas 1 ada yang berkelahi, jangan langsung dipisah. Biarkan dulu dilihat, cuma diawasi agar tidak sampai memukul bagian wajah yang berakibat fatal. Biarkan dia, atau bertengkar sampai marah-marah, biarkan. Setelah itu panggil salah satu atau keduanya kita panggil, kita stabilkan. Setiap manusia dulu, bu guru atau pak guru juga pernah berkelahi waktu masih SD. Cuman setelah itu saling memaafkan. Apa sih yang membuat kalian itu sampai berkelahi? Pak guru, si dia mencemooh saya dan si dia juga seperti itu. Biarkan dia berekspresi masing-masing. Cuman nanti kita validasi tindakannya. Kamu boleh bersikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Tidak bertindak dengan secara berkelahi, tapi dengan cara lain untuk menyelesaikan masalah. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Bapak Ibu, kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi anak secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi apa
Apa sih? Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Menghormati sesama, menghargai teman. Nah, terus berkelahi itu termasuk tidak yakin kepada salah satu keyakinan yang mana? Saya tidak menghargai orang lain, Pak, Bu, atau itu ya. Nah, setelah itu kita mengambil sikap. Setelah kamu tahu dan kembali kepada keyakinan sekolah atau kelas itu, apa tindakan yang akan kamu lakukan? Jadi tindakan-tindakan yang anak lakukan itu tidak seharusnya kita langsung menghukum atau kita membuat pembuat merasa bersalah, tapi kita menetralisir apa yang sudah mereka lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi menanyakan keyakinan jelas. Nanti selanjutnya untuk keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, besok teman-teman Bapak Ibu guru kelas bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing guru. Dan sebagaimana contoh yang tadi kita keyakinan kelas yang ini itu kita padukan menjadi keyakinan sekolah. Contoh yang di kelas 6, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu nanti dikasih jam 6.30 sudah harus ada di kelas, atau jam 6.45. Terus bikin kelas dilakukan lebih awal. Jadi yang piket itu bisa jam 6.30 sudah ada di sekolah atau sudah bersih-bersih di kelas. Memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Nah, ini adalah keyakinan. Jika suatu saat terjadi sesuatu kepada murid kita, kita akan kembalikan kepada keyakinan kelas. Nanti atau besok akan saya pandu teman-teman untuk membuat keyakinan kelas itu. Setelah kita membuat keyakinan kelas itu, teman-teman, nanti kita padukan dengan untuk menjadi sebuah keyakinan yang ada di sekolah, bukan peraturan, akan tetapi keyakinan. Baik, terima kasih. Di sini sudah slide terakhir, ternyata tidak terasa. Setelah slide terakhir, terima kasih. Salam guru bergerak, akhir kata semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Jadi sekian dari saya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif ini, tentang penerapan dan pengalaman serta penyebaran pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut tentang hal masalah budaya positif yang saya sampaikan tadi ini. Untuk selanjutnya, teman-teman mohon dukungan. Akhirul kalam, sebentar saya tutup dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.